Bab 1108, Cambuk Penakluk Roh. Nyah. Ketika dia melihat Tuan Muda ras penyihir menyerbu, ekspresi Nian Qi dingin saat dia berteriak dan mendorong garis keturunannya hingga batasnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Nian Qi tiba-tiba menghilang. Piramida tinggi dan megah muncul di tempat dia awalnya berdiri. Itu kuno dan misterius, memancarkan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan tak terkendali. Ada banyak makhluk hidup yang bersujud di dasar piramida, setidaknya ada ratusan juta dari mereka dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup berlutut di tanah dengan telapak tangan saling menempel dan menatap piramida yang tergantung di atas kepala mereka, melantunkan doa dengan ekspresi saleh. Benang emas mengembun di atas kepala makhluk hidup itu tanpa henti dan menyatu di puncak piramida. Berdiri di sana, rambut emas Nian Qi menari dan matanya dalam saat auranya terus meningkat. Bola cahaya hijau gelap berputar di sekitar telapak tangan Wu Li dan dia menariknya kembali saat dia menyentuh piramida. Set. Karena kesakitan, Wu Li sedikit mengernyit dan mengayunkan telapak tangannya. Yurisdiksi Dewa. Sebagai Tuan Muda ras penyihir, dia secara alami tahu bahwa ini adalah fenomena garis keturunan ras dewa. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan hampir setiap makhluk ras dewa dapat menumbuhkan fenomena garis keturunan pada usia tertentu. Namun, gadis di depannya memiliki garis keturunan yang tidak murni dan hanyalah sisa dari ras dewa, bagaimana dia bisa mengembangkan yurisdiksi dewa. Lebih jauh lagi, aura yurisdiksi dewa ini tidak kalah dengan makhluk ras dewa sejati. Meskipun ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial, kekuatan garis keturunan mereka jauh lebih rendah daripada ras dewa. Ras penyihir tidak pandai bertarung jarak dekat. Wu Li mencibir dan mundur. Banyak teknik sihir dan kutukan ras penyihir lebih unggul karena mereka berbahaya dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Kamu hanya anak panah di ujung penerbangannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wu Li menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan meneriakkan serangkaian kata-kata aneh sebelum berteriak pelan, mantra kerangka. Oh ho ho. Saat kutukan turun, 8 tengkorak hijau tua muncul di samping Nian Qi dan berubah menjadi sinar cahaya gelap yang menuju yurisdiksi dewa. Saat itu, pemuda berjubah hijau yang mati di tangan Su Zimo hanya bisa membentuk satu tengkorak. Adapun Tuan Muda Wu Li, dia bisa melepaskan 8 dari mereka secara instan. Itulah perbedaan di antara mereka. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, teknik kutukan ini bisa melepaskan 9 tengkorak. Jika bukan karena perlindungan yurisdiksi dewa, 9 tengkorak akan mampu melahap daging seorang pembudidaya dengan beberapa napas. Yurisdiksi dewa bergetar terus-menerus. Di bawah tengkorak yang menggerogoti, retakan muncul di piramida dan hampir runtuh. Wajah Nian Qi sudah memucat. Semua orang dari puncak ethereal memiliki ekspresi muram ketika mereka melihat itu. Penghancuran formasi di puncak utama mirip dengan menambahkan bahan bakar ke api. Semua murid dari puncak ethereal terkena kekuatan membunuh lebih dari 100 pembalikan void dari sekte harimau naga. Saat itu, lolongan terdengar. Itu sekeras awan dan mengandung kekuatan tak berujung yang menggelegar seperti guntur. Bangau tua yang abadi bergidik. Teriakan itu sepertinya familiar. Kilatan terang bersinar di mata Nian Qi. Sebelum lolongan berakhir, lolongan lain mengikuti. Itu tajam dan menusuk telinga, seperti tabrakan logam. Ketika lolongan terdengar, itu jauh. Pada saat para pembudidaya melirik secara naluriah, mereka sudah bisa melihat 2 sosok bergegas, mereka datang dengan kecepatan kilat dan praktis berdampingan. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah hijau dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia memiliki ekspresi dingin dan matanya tampak terbakar dengan 2 bola api saat seluruh tubuhnya bersinar dengan busur listrik yang menyilaukan. Zim, bangau tua yang abadi bergidik dan matanya bersinar gembira saat dia berkata dengan lembut, Zimo kembali. Siapa itu Zimo? Terlepas dari beberapa tetua dari puncak ethereal, sebagian besar pembudidaya belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Master Sekte Ling Yun juga senang. Itu Su Zimo yang saat ini dikenal sebagai Dao menjadi bela diri sunyi. Ah, Desolate Martial mendirikan Dao-nya. Itu dia. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Untuk kelompok pembudidaya, mereka lebih akrab dengan gelar Dao Desolate Martial. Siapa pria berjubah hitam di sampingnya itu? Seorang kultivator bertanya. Di samping Su Zimo, ada seorang pria berjubah hitam yang berjalan bahu-membahu dengannya. Kecepatan mereka setara. Raungan pertama datang dari Su Zimo. Raungan kedua seharusnya datang dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu memiliki wajah yang tajam dan ekspresi dingin. Matanya sedalam laut dan tidak ada yang istimewa darinya pada pandangan pertama. Namun,
Siapapun dengan mata tajam akan dapat mengatakan bahwa setiap gerakan pria berjubah hitam itu tampaknya telah diukur secara akurat. Dia adalah bangau abadi tua itu tampak tersesat juga. Untuk beberapa alasan, pria berjubah hitam itu memberinya perasaan yang akrab. Namun, dia tahu bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di antara semua pembudidaya yang hadir, Nian Qi adalah satu-satunya yang telah melihat Night Spirit mengambil bentuk manusia di Myriad Phenomenon City. Wajar jika tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Salah satu Void Reversions of Ethereal Peak menghela nafas dengan lembut. Desolate Martial benar-benar benar untuk dapat menonjol di saat yang kritis. Sayangnya, dia hanya berada di ranah Void Reversion. Void Reversion tidak berlanjut tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Mengingat situasi saat ini, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan berguna, apalagi pembalikan kekosongan. Master Sekte Ling Yun berkata dengan suara yang dalam, kalian tidak mengerti. Zimo adalah monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun, saya mendengar bahwa 10 tahun yang lalu, tubuh Dao Being Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri dan semua kartu asnya hilang. Dia mungkin bahkan tidak sebanding dengan Void Reversion biasa saat ini. Terdengar helaan napas dari kerumunan. Ekspresi Sekte Master Ling Yun menjadi gelap dan dia memaksakan sebuah senyuman. Tidak peduli apa, satu orang lagi berarti kita akan memiliki lebih banyak kekuatan. Bangau tua yang abadi mengangguk juga dan membuat keputusan. Saat Zimo tiba, kita akan keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Kami akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Petik 2. Itu kamu. Dao Being Lone Soul mengenali Su Zimo dan ekspresinya langsung berubah bersemangat. Dia mengarahkan Void Reversions of Dragon Tiger Sect dan berteriak, kalian bersepuluh, hentikan mereka berdua. Bunuh pria berjubah hitam itu di tempat. Setelah berhenti sejenak, Dao Being Lone Soul tertawa sinis. Aku ingin pria berjubah hijau ini hidup. Dari jauh, Su Zimo sudah terbakar amarah dan niat membunuh ketika dia melihat puncak etiril yang berlumuran darah. Ketika dia dekat, dia tidak punya niat untuk menguji air atau menahan diri. Dia menyalurkan teknik mental dan menyentuh Glabella dengan jarinya, membuka kesadaran rohnya. Tepat setelah itu, di depan semua orang, Su Zimo mengeluarkan cambuk yang panjangnya puluhan kaki dari kesadarannya. Itu adalah cambuk yang seluruhnya terbuat dari petir yang tak terhitung jumlahnya. Busur listrik yang mempesona melingkar di sekitarnya dan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Di sekitar cambuk, ular listrik menari dan seluruh kekosongan bergetar. Cambuk penakluk roh. Skill rahasia Essence Spirit dari bagian Great Void Spirit Refinement. Alasan mengapa Istana Guntur Zephyr tidak berusaha dan bersedia menggunakan murid tituler untuk membunuh Su Zimo dan mengambil buku petunjuk Guntur Ungu adalah karena mereka akan dapat memperoleh keterampilan rahasia roh esensi setelah menggabungkan dua teknik kultivasi. Ini juga merupakan keterampilan rahasia roh esensi dari Kaisar Guntur yang mendominasi dunia saat itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bab 1109, Dispersi Jiwa. Berdiri di udara, Su Zimo dikelilingi oleh kekuatan Guntur. Dia seperti Dewa Guntur yang memandang rendah massa dari awan. Melambaikan cambuknya, dia mencambuk Void Reversion. Piak, Void Reversion berhenti dan matanya meredup. Tiba-tiba, dia jatuh dari udara dan kekuatan hidupnya menghilang, dia sudah mati. The Spirit Vanquishing Whip menari dan mencambuk ke arah Void Reversion lainnya. The Void Reversion segera merilis seni Dharma dan menyerang ke depan. Piak. Suara renyah terdengar saat Spirit Vanquishing Whip bertabrakan dengan seni Dharmic, Void Reversion bergetar dan jatuh juga. Sebelum dia bisa mendarat di tanah, Void Reversion sudah mati. The Spirit Vanquishing Whip menari dan mencambuk ke arah Void Reversion lainnya. Pembalikan Void tidak berani ceroboh dan buru-buru mengeluarkan senjata Dharma, jimat perlindungan, dan harta lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Piak. The Spirit Vanquishing Whip mendarat di senjata Dharmic defensif orang itu. Kepala orang itu miring dan dia jatuh dari udara juga. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, roh esensinya hancur dan jiwanya tersebar. The Spirit Vanquishing Whip berspesialisasi dalam menyerang Essence Spirits. Jika kultivasi roh esensi seseorang tidak cukup tinggi, hanya ada satu hasil jika mereka dipukul oleh cambuk penakluk roh, mereka akan menjadi abu. Baik itu seni Dharma atau senjata Dharmic pertahanan biasa, tidak satupun dari mereka bisa bertahan melawan cambuk penakluk roh. Itu adalah teror dari cambuk penakluk roh. Selain itu, dibandingkan dengan keterampilan rahasia roh esensi lainnya, cambuk penakluk roh jauh lebih lincah di tangan Su Zimo dan dapat digunakan sesuai keinginannya. Adegan ini menyebabkan kegemparan.
Tidak ada yang menyangka bahwa 3 Void Reversion akan mati dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Suzimo, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Dao Being Lone Soul menelan ludah dan menatap cambuk petir di tangan Suzimo dengan rasa takut yang tersisa. Saat dia melihat Suzimo, adrenalinnya melonjak dan dia hampir menyerang secara pribadi. Sekarang dia memikirkannya, beruntung dia tidak melangkah maju. Jika dia terkena cambuk itu, roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya dan jiwanya akan hancur di tempat. Ini, para pembudidaya puncak ethereal tercengang. Bukankah dikatakan bahwa kekuatan tempur Dao Being Desolate Martial sangat berkurang setelah tubuhnya dihancurkan dan dia telah jatuh dari kasih karunia untuk menjadi orang biasa? Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu tercengang. Meskipun semua orang bingung, tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik. Dao Being Desolate Martial sangat kuat. Saya harap pria berjubah hitam yang datang bersamanya tidak akan menjadi beban baginya. Petik 2. Beberapa pembudidaya berbisik dengan cemas. Saat itu, kultivator lain berseru dengan lembut dengan ekspresi yang hilang dan bertanya secara naluriah, aneh, mengapa pria berjubah hitam itu hilang? Baru pada saat itulah kelompok pembudidaya menyadari bahwa pria berjubah hitam yang awalnya berdiri bahu-membahu dengan Suzimo telah menghilang ke udara. Tidak ada yang melihat kemana dia pergi. Bahkan bangau tua yang abadi tidak memperhatikan bagaimana pria berjubah hitam itu menghilang. Dia hanya terganggu sejenak dan sepertinya Suzimo adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Namun, bangau tua abadi adalah ahli karakteristik Dharma. Selanjutnya, dia adalah iblis dan memiliki indera yang tajam. Meskipun kesadaran rohnya tidak bisa merasakan keberadaan pria berjubah hitam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia masih di medan perang. Pada saat itu, dari 10 pembalikan Void yang menyerang ke depan, 3 dibunuh oleh cambuk penakluk roh dan 7 tersisa. Tiba-tiba, bayangan hitam buram muncul di antara 2 Void Reversions. Semua pembudidaya terpaku pada medan perang dan berseru ketika mereka melihat itu. Sebelum mereka bisa menyelesaikan seruan mereka, sosok hitam buram menghilang sekali lagi. Kepala dari 2 Void Reversion dihancurkan dan Spirit Essence mereka dihancurkan. Mayat tanpa kepala mereka jatuh dari udara dan mati di tempat. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi medan perang, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Night Spirit menyerang. Kalian semua, mati. Suzimo mengayunkan cambuk penakluk roh berulang kali di udara. Piak, piak, piak. Setiap kali Spirit Vanquishing Whip berbunyi, Void Reversion pasti akan jatuh dari udara dan jiwanya akan menghilang bersama dengan tubuhnya. Itu terlalu menakutkan. Void Reversion makhluk Dao tidak bisa bertahan melawan cambuk penakluk roh sama sekali. Dalam sekejap mata, 2 dari 10 pembalikan Void yang dibebankan ke depan dibunuh oleh roh malam dan 8 sisanya memiliki roh esensi mereka dihancurkan oleh cambuk penakluk roh. Meskipun ada lebih dari 90 Void Reversion yang tersisa di Sekte Dragon Tiger dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada yang berani maju sembarangan. Sampai saat ini kultivasi mereka belum pernah melihat metode yang mendominasi seperti itu. Tidak peduli siapa itu yang bergegas maju dengan seni atau senjata Dharma, mereka mati di tempat jika mereka diserang oleh cambuk penakluk roh. Ini adalah keterampilan rahasia Essence Spirit. Sebuah karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte mengenali sifat dari cambuk penakluk roh dengan matanya yang tajam. Setelah Wuli menyerang, 5 Dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga ingin mengambil nafas dan mengkonsumsi obat mujarab untuk beristirahat. Memikirkan bahwa 10 pengembalian Void dari Sekte akan mati dalam sekejap mata. Mereka hanya bisa melangkah maju. 2 Dewa Dao karakteristik Dharma melintas dan menerkam ke arah Suzimo. Semua orang dari Ethereal Peak merasa jantung mereka berdetak kencang. Membunuh pembalikan kekosongan adalah satu hal, tetapi menghadapi karakteristik Dharma adalah hal lain. Pada saat itu, para pembudidaya bahkan telah melupakan keputusan lama bangau abadi dan tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka melihat medan perang secara naluriah. Tatapan Suzimo dingin saat dia mengayunkan cambuk penakluk roh dan mencambuknya dengan kejam. Keterampilan rahasia esensi roh. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma meraung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat yang bersamaan. Kesadaran rohnya mengembun dan menabrak ke depan dengan kejam. Bang! 2 keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan dengan ledakan keras. Karakteristik Dharma Dao Lord bergidik dan berteriak kesakitan. Kesadaran roh Suzimo sudah sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma.
Ditambah dengan keterampilan rahasia Raw Essence dari Kaisar Guntur, kematiannya mengejutkan. Meskipun Dewa Dao karakteristik Dharma tidak mati, ada bekas terbakar pada Raw Esensinya. Raw Esensinya terluka. Tentu saja, di bawah pengaruh keterampilan rahasia Raw Essence Spirit karakteristik Dharma Dao Lord, cahaya dari Spirit Vanquishing Whip meredup dan banyak busur petir menghilang. Dao Lord karakteristik Dharma lainnya memperhatikan bahwa situasinya buruk dan segera mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya. Cambuk penakluk roh bergetar. Ledakan. Dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan. Karakteristik Dharma kedua Dao Lord mengeluarkan tangisan yang tragis juga. Bekas luka muncul di roh esensinya seolah-olah dicambuk oleh cambuk. Cambuk penakluk roh hanya benar-benar menghilang setelah dampak dari dua keterampilan rahasia roh esensi dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma. Dua Dewa Dao karakteristik Dharma menderita luka pada roh esensi mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa pulih di masa depan. Keduanya memelototi Suzimo dengan ganas dan menyalurkan semua kemarahan mereka ke arahnya, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Desolate Martial, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu. Seorang Dao Lord karakteristik Dharma berkata dengan tegas, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu sekarang. Para pembudidaya Dragon Tiger Sekte mengolah sutra harimau naga dan memiliki fisik yang kuat dan garis keturunan yang mengejutkan, mereka pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dua Dewa Dao karakteristik Dharma melintas dan menyerang Suzimo dengan niat membunuh yang hebat. Kalian pikir kalian bisa membunuhku? Ketika cambuk penakluk roh menghilang, kekuatan Dharma Suzimo mendidih. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dua bola api menyala, seolah-olah mereka ingin membakar semua makhluk hidup. Bab 1110, direduksi menjadi abu. Astaga, Suzimo menyulap seni Dharma dan tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sekelilingnya. Merah, api Dao abadi. Emas, api Buddha Dao. Hitam, Vian Dao Fire. Suzimo berkehendak. Tiga bola api bertabrakan dengan cepat dan berubah menjadi api tiga warna, membentuk seni Dharma yang paling menakutkan di Sutra Hati Api Scarlet, api Samadhi Dao. Kembali ketika Extreme Fire berada di ranah Void Reversion, dia mengandalkan Samadhi Dao Fire untuk mendominasi rekan-rekannya dan hampir tak terkalahkan. Namun, api Samadhi Dao bahkan lebih kuat di tangan Suzimo. Ekspresi dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma yang menyerbu ke depan berubah ketika mereka merasakan suhu api tiga warna. Awalnya, mereka berdua tidak menganggap serius seni Dharma pembalikan kekosongan. Dalam pikiran mereka, seni Dharma dari pembalikan kekosongan dapat dengan mudah dikalahkan dengan tubuh dan ki darah mereka. Namun, ketika api tiga warna terbentuk, keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Itu sangat berbahaya. Nyala api itu pasti bisa mengancam hidup mereka. Lapisan tipis keringat muncul di wajah mereka setelah api Samadhi Dao turun. Mereka berdua tidak berani ceroboh dan menarik kembali penghinaan mereka. Segera, mereka memanggil senjata Dharma pertahanan mereka. Pada saat yang sama, mereka menyulap seni Dharma dan menyulap penghalang Dharma untuk membela diri. Bakar itu, Suzimo menunjuk ke depan dengan aura pembunuh. Api Samadhi Dao menyerang dua Dewa Dao karakteristik Dharma. Ketika dia melihat bahwa dua Dewa Dao karakteristik Dharma menggunakan seni Dharma dan senjata Dharma untuk bertahan juga, kilatan kejam melintas di mata Suzimo saat kesadarannya terbuka. Sinar merah lain merobek udara dan memasuki api Samadhi Dao secara instan. Ini adalah api esensi roh Dao. Awalnya, Suzimo tidak berniat melepaskan esens Spirit Dao Fire miliknya. Meskipun cambuk penakluk roh itu kuat, itu jelas berdampak pada roh esensinya juga. Setelah melepaskan esens Spirit Dao Fire-nya, esens Spirit-nya akan menjadi jauh lebih lemah. Namun, melihat bahwa kedua Dewa Dao karakteristik Dharma dalam siaga tinggi dan menggunakan kartu truf mereka, api Samadhi Dao saja mungkin tidak dapat membakar mereka sampai mati. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di bidang kultivasi di antara mereka. Itulah alasan mengapa dia bertekad untuk membunuh dua Dewa Dao karakteristik Dharma di tempat dengan segala cara. Meskipun itu hanya satu api esens Spirit Dao, ia mampu melebur menjadi api Samadhi Dao dan membentuk api Caturadi Dao. Ini adalah transformasi lain. Kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kembali di tanah warisan Dao, Suzimo mengandalkan Caturadi Dao Fire-nya untuk menang dan hampir membakar Di Yin sampai mati. Api Caturadi Dao turun. Bahkan ada keheningan yang aneh di medan perang. Orang tua buta yang awalnya berdiri jauh juga terkejut. Tiba-tiba, dia berbalik dan soket di wajahnya melotot ke arah Suzimo. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma umat manusia.
Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seorang pembudidaya manusia di ranah Void Reversion melepaskan seni Dharma yang begitu menakutkan? Ketika api Caturadi Dao terbentuk, kedua Dewa Dao karakteristik Dharma terkejut dan sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Api meledak ke langit dan menelan keduanya dalam sekejap mata, membentuk dua bola api raksasa berbentuk manusia. Seni Dharma mereka langsung terbakar menjadi ketiadaan di hadapan api Caturadi Dao tanpa menimbulkan dampak apapun. Ah! Mereka berdua membuka mulut dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Namun tak lama kemudian, teriakan itu berhenti. Di bawah tatapan orang banyak, mulut dan hidung dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma memuntahkan api yang menakutkan. Dalam sekejap mata, daging dan darah mereka terbakar menjadi abu. Saat itu, bahkan tubuh Di Yin tidak dapat menahan api Caturadi Dao. Meskipun mereka berdua adalah Dewa Dao karakteristik Dharma, fisik dan garis keturunan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Di Yin yang berada di ranah Void Reversion. Selanjutnya, setelah 10 tahun, kultivasi Suzimo telah meningkat dan kekuatan Caturadi Dao Fire-nya juga meningkat. Belum lagi daging dan darah mereka, bahkan senjata Dao Lord Dharmic mereka terbakar merah oleh api Caturadi Dao Fire. Hanya dalam 2 atau 3 napas, mereka sudah mulai meleleh, membentuk logam cair merah deras yang menetes dari udara. Satu-satunya yang tersisa di udara adalah logam cair yang mendidih. Hanya dalam 3 napas, dua Dewa Dao karakteristik Dharma dibakar menjadi abu oleh api Caturadi Dao Fire dan roh esensi mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan semua orang dari puncak etiril takut kehabisan akal, apalagi para pembudidaya sekte Harimau Naga. Adegan itu terlalu mengejutkan. Jika nyala api itu mendarat di puncak utama puncak etiril, semuanya, termasuk puncak utama, akan menjadi abu. Namun, pertempuran belum berakhir. Wu Li, yang awalnya menyerang Nian Qi, sedikit mengernyit dan menghela napas lega dengan sedikit ketakutan di matanya. Untungnya, dia tidak menentang orang itu. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa bertahan melawan bola api itu. Hal baiknya adalah bahwa seni Dharma semacam itu membutuhkan banyak kekuatan Dharma dan sangat merugikan roh esensi seseorang. Jika orang itu melepaskannya sekali, dia pasti tidak akan bisa melepaskannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Tepat saat pikiran itu melintas di benak Wu Li, sebuah peringatan berdering di benaknya dan dia merasakan kulit kepalanya tergelitik seolah-olah dia menjadi sasaran keberadaan yang sangat menakutkan. Tidak baik. Seketika, hati Wu Li terasa seperti akan meledak. Pada saat itu, teriakan terdengar dari kerumunan. Sosok hitam buram muncul di belakang Wu Li. Menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin, Night Spirit mengulurkan tangan dan meraih kepala Wu Li dengan kejam. Tidak ada yang bisa menangkap jejak Night Spirit. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di belakang Wu Li. Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika Wu Li ingin menghindar. Tiba-tiba, sebuah liontin giok di pinggang Wu Li hancur dan penghalang cahaya hijau tua menyelimuti tubuhnya. Senjata Dharma Perlindungan. Senjata Dharma Perlindungan diaktifkan secara otomatis ketika Wu Li diserang. Telapak Night Spirit mendarat di penghalang. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul di penghalang. Cakar tajam muncul dari ujung jari Night Spirit satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, 5 lubang muncul di penghalang cahaya. Ah! Ketika dia melihat itu, Wu Li menjerit dan menarik tongkat tulang putih sebelum mundur. Night Spirit tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dengan tatapan dingin, dia mengambil kesempatan itu dan mengikuti dari belakang. Senjata Dharma Perlindungan sudah hancur. Satu serangan lagi dan dia akan bisa membunuh penyihir ini sepenuhnya. Kutukan pembunuh. Saat itu, suara serak terdengar. Tiba-tiba, sebuah kata hijau tua muncul di hadapan Night Spirit, kill. Pada saat kritis itu, lelaki tua buta itu menyerang. Hanya ketika dia menyerang, orang banyak menyadari bahwa dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma. Para ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Kata, membunuh, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat aneh dan menakutkan saat menyerang Night Spirit. Tatapan Night Spirit menjadi dingin saat dia berhenti di jalurnya. Dalam sekejap, dia menghilang sekali lagi. Bab 1111, dipanen. Dengan wajah pucat, Wu Li melarikan diri ke sisi lelaki tua buta itu dan mencengkeram tongkat tulang putihnya dengan erat. Dia memegang jimat di tangan kirinya dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar untuk memindai medan perang dengan ekspresi bingung. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Dia benar-benar merasakan aura kematian sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia merasa lemah seperti semut di depan pria berjubah hitam itu, seolah-olah dia akan dicabik-cabik saat berikutnya.
Di mata Wuli, aura pria berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan daripada Dao Being Desolate Martial. Siapa dia? Wuli tegang saat dia mengamati sekelilingnya dan bertanya secara naluriah. Meskipun lelaki tua buta itu tidak memiliki mata, dia memiliki kesadaran roh dan dapat memahami setiap perubahan di medan perang. Pada saat itu, dia berkata perlahan dengan ekspresi muram, dia bukan manusia. Bukan manusia. Terkejut, Wuli bertanya lagi, apa maksudmu dengan bukan manusia? Dia iblis. Berhenti sejenak, dia langsung menyangkal, tidak mungkin. Tidak ada iblis yang bisa melepaskan aura itu darinya. Orang tua buta itu tetap diam. Saat itu, perubahan terjadi di medan perang. Semua orang secara naluriah berpikir bahwa Night Spirit akan meluncurkan serangan lain terhadap Wuli. Namun, untuk berpikir bahwa roh malam akan muncul di samping karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga saat dia muncul berikutnya. Dewa Dao karakteristik Dharma bereaksi dan baru saja mengangkat tangannya ketika kepalanya dihancurkan oleh roh malam. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Orang tua buta itu tergerak. Pria berjubah hitam ini praktis merupakan perwujudan dari pembantaian. Setiap kali dia muncul, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki satu tujuan, untuk membunuh. Semua orang yang hadir tampaknya menjadi mangsanya. Aura yang memancar dari pria berjubah hitam itu tampaknya mampu membangkitkan ketakutan kuno dalam garis keturunannya sebagai seorang penyihir. Su Zimo juga bisa membunuh dewa Dao karakteristik Dharma di seluruh alam kultivasi utama. Namun, Night Spirit tampak lebih santai dan riang. Itu tidak berarti bahwa Night Spirit pasti lebih kuat dari Su Zimo dalam hal kekuatan tempur. Hanya bisa dikatakan bahwa Night Spirit lebih unggul dalam hal metode pembunuhan. Dalam sekejap mata, hanya 2 dari 5 dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa. Anda, salah satu dewa Dao karakteristik Dharma sangat marah sehingga matanya hampir keluar. Ki darah keluar dari tubuhnya saat dia mengayunkan kapak batu raksasa ke arah kepala Night Spirit. Night Spirit bergerak dengan lembut dan tiba di belakang Dharma karakteristik Dao Lord dalam sekejap tanpa banyak gerakan. Dao Lord karakteristik Dharma lainnya melihat bahwa situasinya buruk dan buru-buru mengayunkan pedangnya, menebas ke arah tubuh Night Spirit. Tanpa berbalik, tubuh Night Spirit bergoyang dan dia menghilang sekali lagi. Dewa Dao karakteristik Dharma terkejut dan menarik pedangnya secara naluriah, mengayunkannya terus-menerus. Dia melepaskan semua ki darahnya, takut Night Spirit akan mendekatinya. Namun, Night Spirit tidak muncul sama sekali. Tepatnya, bahkan sebelum roh malam menyerang, kedua dewa Dao karakteristik Dharma sudah berkeringat dingin dan terengah-engah. Tidak jauh dari sana, tangisan tragis terdengar dari kerumunan Void Reversion dari Dragon Tiger Sect. Roh malam telah muncul di sana. Dengan fisik dan teknik membunuhnya, dia seperti harimau di antara kawanan domba. Bahkan dewa Dao karakteristik Dharma akan hancur jika mereka ditutup, apalagi Void Reversions. Dalam sekejap mata, 7 hingga 8 Void Reversions mati di tangan Night Spirit. Banyak Void Reversions membalas tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Night Spirit. Sebaliknya, mereka melukai pembudidaya sekte mereka sendiri dan itu berantakan. Apa yang ditampilkan Night Spirit bukan hanya metode pembunuhan yang menakutkan. Dia juga memiliki kendali mutlak atas situasi. Sejak dia muncul dan membunuh 2 Void Reversions, dia menyerang Wuli dan menyelamatkan Nianqi. Tanpa diduga, dia mengubah targetnya dan membunuh dewa Dao karakteristik Dharma lainnya. Dia hanya bertarung melawan 2 dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa untuk sesaat sebelum muncul kembali di kerumunan Void Reversions. Tidak ada yang tahu langkah selanjutnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh. Semua orang dipimpin oleh hidungnya. Selama Night Spirit menghilang, semua orang yang hadir akan gelisah. 2 penguasa Dao dari Sekte Harimau Naga karakteristik Dharma yang tersisa menghela napas lega ketika mereka melihat roh malam menyerbu ke arah pembalikan kekosongan sekte tersebut. Setidaknya untuk saat ini, mereka aman. Mereka berdua saling bertukar pandang, mereka bisa mengetahui niat masing-masing. Keduanya memiliki niat untuk mundur. Saat itu, suara lain terdengar di telinga mereka. Karena kamu berani datang ke Ethereal Peak untuk membunuh, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Su Zimo mengambil kesempatan untuk tiba di samping 2 dewa Dao karakteristik Dharma dan berkata dengan dingin, tetap dan temani mereka dalam kematian. Membunuh. Hampir bersamaan, kedua dewa Dao karakteristik Dharma berbalik dan berteriak. Salah satu dari mereka mengangkat kapak raksasa di tangannya sementara yang lain melambaikan pedang di tangannya dan menebas Su Zimo dengan kejam. Kekejaman muncul di mata Su Zimo.
Tanpa menghindar atau menghindar, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih kapak dan pedang yang masuk. Ah! Semua orang dari puncak ethereal terkejut. Apakah dia gila? Void Reversion sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata Dao Lord Dharmic. Jika ini sebelumnya, para pembudidaya mungkin dapat menerima adegan ini meskipun dengan sedikit skeptisisme. Bagaimanapun, Su Zimo dikenal sebagai monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dengan benda suci seperti Divine Phoenix Bone. Dia memiliki fisik yang kuat dan tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Namun, tubuhnya sudah dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri 10 tahun yang lalu. Mata kedua Dewa Dao karakteristik Dharma bersinar terang dengan ekstasi. Dao menjadi desolate marsial terlalu arogan. Meskipun senjata Dharma mereka tidak berkualitas tinggi dan kelas tertinggi dengan 4 pola Dharma, bagaimanapun juga mereka tetaplah senjata Dao Lord Dharmic dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Void Reversions. Bang! Bang! Pedang dan kapak turun dan bertabrakan dengan telapak tangan Su Zimo. Namun, tidak ada percikan darah. Sebaliknya, ada suara kekalahan yang membosankan. Murid dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma mengerut. Terhadap senjata Dharma mereka, telapak tangan Su Zimo benar-benar utuh. Kulit Su Zimo terbuat dari daun teratai dari lotus hijau penciptaan. Bahkan senjata Dao Lord Dharmic tingkat tertinggi tidak bisa melukainya. Tentu saja, meskipun dia bisa bertahan melawan ketajaman senjata Dao Lord Dharma, kekuatan alam karakteristik Dharma melonjak ke tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya mengalami kejutan yang cukup besar. Ki darahnya melonjak dan organ-organnya kacau balau. Su Zimo mendengus tumpul. Dia bisa menghindari serangan dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma dengan teknik gerakannya. Namun, jika itu masalahnya, perlu beberapa putaran lagi sebelum dia bisa membunuh mereka. Su Zimo tidak ingin menyeret sesuatu. Dia ingin membunuh dua Dewa Dao karakteristik Dharma segera. Mati. Setelah menerima senjata Dharma dari dua Dewa Dao karakteristik Dharma dengan tangan kosong, Su Zimo berkata dengan dingin, dia tidak memberi mereka berdua kesempatan lagi untuk menyerang. Sabit hitam pekat raksasa telah muncul di belakang mereka berdua, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Sabit iblis surgawi. Saat Su Zimo menyerbu, seni Dharma itu sudah terbentuk. Dengan satu pemikiran dari Su Zimo, sabit raksasa hitam pekat itu ditarik ke arah tenggorokan dua Dewa Dao karakteristik Dharma. Puff! Dua kepala raksasa terbang dan darah menyembur keluar dari leher mereka. Di udara, Ki iblis tak berujung menyerbu kesadaran kedua kepala, menghancurkan roh esensi mereka di tempat juga. Kehidupan dua Dewa Dao karakteristik Dharma seperti rumput liar yang dipanen oleh sabit iblis surgawi. Bab 1112, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, 5 Dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga telah mati. Faktanya, perasaan surrealis muncul di hati para pembudidaya puncak ethereal. Karakteristik Dharma Dao Lord seperti gunung yang tak tersentuh di hati mereka yang menghancurkan setiap pembudidaya. Tapi sekarang, mereka berlima sudah mati. 90 pengembalian Void aneh yang tersisa dari Dragon Tiger Sekte juga menurun dengan cepat di bawah pembantaian Night Spirit. Kurang dari All Start sama dengan 80, lebih besar dari 53. Awalnya, ada lebih dari 100 Void Reversions di Dragon Tiger Sect. Namun, hanya setengah dari mereka yang tersisa sekarang. Selanjutnya, setengah sisanya sudah berantakan dan tidak bisa bertahan melawan serangan Night Spirit. Setiap kali bayangan hitam melintas, 1 atau 2 Void Reversions akan mati. Rasanya seperti memotong sayuran. Para pembudidaya puncak ethereal tercengang. Awalnya, ada pembudidaya yang khawatir pria berjubah hitam itu akan menyeret Su Zimo ke bawah. Sekarang, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya pria berjubah hitam ini. Tidak peduli seberapa kuat ketabahan mental seorang kultivator, mereka tidak dapat menahan keberadaan yang menakutkan seperti Night Spirit dan beberapa dari mereka telah hancur secara mental. Setelah 5 Dewa Dao karakteristik Dharma meninggal, pembalikan kekosongan yang tersisa berteriak dan melarikan diri, tidak lagi berani berlama-lama di puncak ethereal. Night Spirit berbalik dan menatap Su Zimo secara naluriah. Kejar mereka. Su Zimo memandang Dao Being Lone Soul, Wu Li dan lelaki tua buta itu dengan dingin dan berkata, serahkan mereka bertiga padaku. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, sosok Night Spirit melintas dan menghilang sekali lagi. Void Reversion melaju dengan kecepatan penuh ketika dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di kepalanya dan kehilangan kesadaran. Night Spirit melewatinya tanpa henti sama sekali. Setelah beristirahat sebentar,
Nian Qi datang ke sisi Suzimo dengan kegembiraan di matanya. Namun, dia tahu bahwa tidak pantas bagi mereka untuk mengejar ketinggalan dalam situasi saat ini. Karena itu, dia hanya berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, hati-hati." Keduanya berasal dari ras penyihir dan mereka memiliki metode yang aneh. Saat ini, Nian Qi adalah satu-satunya dari puncak ethereal yang masih bisa bertarung. Bahkan jika pembudidaya lain tidak terluka, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tinggalkan Dao menjadi Lone Soul itu nanti. Jangan bunuh dia dulu. Suzimo mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Meskipun dia bingung, Nian Qi masih mengangguk. Meskipun mereka semua adalah sisa-sisa, kekuatan tempur Nian Qi jauh lebih kuat daripada Dao Being Lone Soul. Mata lelaki tua buta itu kosong saat dia melihat Suzimo dengan sepasang lubang hitam, terlihat sangat aneh. Pada kenyataannya, dia sudah menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan segera meninggalkan tempat ini bersama Wuli. Namun, dia tidak menyangka bahwa tiga dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa akan mati di tempat setelah beberapa saat ragu-ragu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia takut pada Dao menjadi bela diri yang sunyi. Meskipun kekuatan tempur pemuda ini kuat, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Fakta bahwa Desolate Martial mampu membunuh dewa Dao karakteristik Dharma di seluruh alam kultivasi utama berada dalam keadaan biasa. Namun, dia berasal dari Primordial Nine Races. Karakteristik Dharma Dao Lord dari 9 ras primordial bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Orang tua buta yang sebenarnya adalah pria berjubah hitam yang telah pergi untuk memburu Void Reversions of Dragon Tiger Sect. Untuk beberapa alasan, aura pria berjubah hitam memberinya rasa gentar. Sudah lama sejak dia merasa seperti itu. Bahkan melawan ras lain dari 9 ras primordial, dia tidak akan merasa seperti itu. Selanjutnya, pria berjubah hitam itu hanya berada di ranah Void Reversion. Hanya apa dia? Orang tua buta itu menghadap Suzimo sambil merenungkan identitas Night Spirit. Untungnya, pria berjubah hitam itu sudah pergi dan tidak ada di sini. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk bergabung dengan Dao Being Desolate Martial. Desolate Martial, aku adalah tuan muda dari ras penyihir. Cepat dan berlutut. Petik 2. Memulihkan ketenangannya, Wuli mencengkeram tongkat tulang putihnya dan berteriak dengan ekspresi arogan. Setelah dia meninggalkan makam kutukan hantu dan memasuki wilayah utara, tidak ada yang berani menentangnya di sepanjang jalan. Bahkan ketika dia mengunjungi Sekte Harimau Naga, sosok perkasa tubuh bersama harus menghormatinya. Tuan muda ras penyihir memiliki status bangsawan. Bahkan jika dia memasuki Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha, mereka harus menyambutnya dengan hormat, apalagi Sekte Harimau Naga. Di mata Wuli, meskipun Suzimo kuat, dia hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Beraninya seekor semut menantangnya. Saat penyebutan kata penyihir, keributan pecah di dalam puncak ethereal. 9 ras primordial. Mereka adalah eksistensi legendaris yang menguasai era primordial. 100 tahun yang lalu, sisa-sisa ras penyihir menyebabkan kekacauan di dinasti Zhou besar. Pada saat itu, semua pembudidaya waspada dan tidak ada yang berani menyerangnya. Sekarang tuan muda dari ras penyihir telah tiba, siapa yang berani menyakitinya? Mereka memikirkan bencana 10.000 tahun yang lalu. Karena kematian seekor naga muda, kekaisaran kian besar yang mendominasi seluruh wilayah utara menjadi puing-puing dalam semalam. Kekaisaran besar runtuh dalam sekejap. Bahkan 2 biara Buddha lenyap ke masa lalu. Orang di depan mereka memiliki identitas yang lebih mulia daripada naga muda saat itu. Bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, tidak ada yang berani menyakitinya. Begitu menakjubkan. Suzimo mencibir, aku pernah membunuh makhluk dewa dan ras raksasa sebelumnya. Apa yang luar biasa tentang ras penyihir? Orang tua buta itu berkata dengan acuh tak acuh, bela diri yang sunyi, aku tidak melebih-lebihkan. Jika ada di antara kalian yang berani menyakitinya, semua makhluk hidup dari dinasti Zhou besar harus mati bersamanya. Hati para pembudidaya puncak ethereal berdetak kencang. Bahkan bangau tua yang abadi merasakan tekanan yang sangat besar, apalagi mereka. Biasanya, selama Wuli mengungkapkan identitasnya, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana mungkin tidak berani menyerangnya. Sayangnya, mereka menghadapi Suzimo, bukan orang lain. Dia adalah seseorang yang tidak takut langit dan bumi atau hantu dan dewa. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah menghadapi bahaya dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apakah dia pernah berkompromi atau mundur? Hal tua, beraninya kamu mengancamku.
Niat membunuh melonjak di hati Suzimo dan tatapannya seperti kilat saat dia berteriak, aku harus membunuhnya hari ini. Jika Anda berani membalas dendam pada makhluk hidup yang tidak bersalah dari dinasti Zhou besar, saya akan membunuh jalan saya ke sarang Anda dan memusnahkan seluruh ras Anda suatu hari nanti. Set. Kerumunan tersentak. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Yeye kamu, beraninya kamu. Suara lelaki tua buta itu bergetar. Di era kuno, bahkan dengan dominasi dan tak terkalahkan dari kaisar manusia, dia tidak memusnahkan 9 ras primordial sepenuhnya dan hanya mengusir mereka ke suatu daerah. Tetapi hari ini, seorang kultivator ras manusia telah muncul dan menyatakan bahwa dia ingin menghancurkan ras penyihir. Belum lagi betapa hebatnya pencapaiannya di masa depan, keberaniannya tak tertandingi. Niat membunuh melonjak di hati orang tua buta itu. Aku tidak bisa membiarkan anak itu hidup. Sebuah pikiran melintas di benak lelaki tua buta itu. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi kaisar manusia lainnya. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada kaisar manusia. Saat lelaki tua buta itu ingin membunuh, persepsi roh Suzimo merasakannya. Beraninya kamu memendam niat membunuh ke arahku. Petik 2. Suzimo berkata dengan dingin, hal lama, aku akan membunuhmu dulu. Bab 1113, Kutukan Ilusi. Petir berderak di sekitar tubuh Suzimo saat sayap kekuatan dharmanya mengepak. Dalam sekejap, dia menerjang ke arah lelaki tua buta itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial dan memiliki garis keturunan bangsawan. Namun, tubuh mereka relatif lemah dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh ras dewa dan naga. Apa yang menjadi spesialisasi ras penyihir adalah sihir penembus, tak terduga, dan menakutkan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau Suzimo tidak memiliki garis keturunan yang kuat, fisiknya kuat dan bahkan senjata Dao Lord Dharmic tidak dapat mengguncangnya. Karena itu, dia bermaksud untuk melawan lelaki tua buta itu dalam pertarungan jarak dekat. Pada kenyataannya, pertempuran ini akan jauh lebih sederhana jika itu adalah tubuh sejati naga miliknya. Selama dia bisa menutup jarak, baik itu menggunakan tubuhnya, kekuatan garis keturunannya atau baren, dia akan mampu memberikan kerusakan besar pada orang tua buta itu. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Sementara Suzimo cepat, reaksi orang tua buta itu bahkan lebih cepat. Meskipun dia buta, akibatnya telinganya menjadi lebih tajam. Ditambah dengan kesadaran rohnya yang besar, dia sudah merasakan gerakan Suzimo sejak lama. Orang tua buta itu menamparkan tas penyimpanannya dan tongkat tulang putih muncul di telapak tangannya. Di atas tongkat itu ada tengkorak yang mengancam. Tongkat orang tua buta itu berhenti dengan lembut di tanah saat dia mengucapkan serangkaian mantra aneh. Oh ho ho, tiba-tiba, 9 tengkorak muncul di udara dan menyerang Suzimo. Kutukan kerangka. Kutukan kerangka yang dilepaskan oleh lelaki tua buta itu bahkan lebih kuat dari tuan muda ras penyihir. Suzimo tidak berani gegabah saat bahasa Sanskerta bergemuruh dalam kesadarannya. Om, Bu, Nih, Pak, tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan meludahkan 4 kata Sanskerta yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, dia menyihir segel tangan. Bang! Ledakan! Ledakan! Segel Dharma turun dari langit satu demi satu dan bersinar dengan cahaya keemasan, menekan tengkorak yang masuk. Akhirnya, Suzimo memadatkan segel Dharma dan berdiri teguh, seolah-olah dia berakar ke tanah. Mantra daming yang dikombinasikan dengan 4 segel daming dharmic meledak seketika. Akhirnya, Suzimo mengakhirinya dengan segel pondasi tak tergoyahkan. Mantra daming adalah keterampilan rahasia domain suara dan selalu berhasil. Namun, bahkan setelah suara Sanskerta turun, lelaki tua buta itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tengkorak yang terbang di udara hanya berhenti sejenak sebelum terus melaju. 3 segel Dharma Buddha, segel penekan iblis, segel perangkap abadi dan segel penakluk setan, turun dan terkunci dalam kebuntuan dengan 3 tengkorak sejenak. Adapun 6 tengkorak yang tersisa, mereka telah menerkam Suzimo dan mengunyahnya. Penghalang kekuatan Dharma yang dibentuk oleh segel pondasi tak tergoyahkan menipis dengan kecepatan yang terlihat. Suzimo menggerutu dan wajahnya memucat. Kekuatannya tampak lemah di hadapan seorang ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir. Pada saat itu, dia sangat merindukan penciptaan teratai hijau. Jika dia memiliki penciptaan teratai hijau di tangannya, tengkorak itu tidak akan bisa mendekatinya tidak peduli metode hantu apa yang mereka gunakan. Membunuh. Suzimo mengangkat kepalanya dan melolong, melepaskan skill rahasia domain suara, Thunder Celap Kill. Sekarang dia telah mendapatkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar,
kekuatan keterampilan rahasia domain suara telah meningkat juga. Tengkorak yang awalnya menggerogoti Su Zimo bergidik. Tiba-tiba, seekor binatang iblis raksasa muncul di bawah Su Zimo. Berkaki 4, berdiri tegak seperti pilar batu yang tak tergoyahkan. Di punggungnya ada cangkang raksasa dengan pola misterius terukir di atasnya. Binatang iblis itu memiliki sepasang kepala kura-kura dan ular dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang saat ia mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Binatang suci, kura-kura hitam, telah turun. Menginjak kura-kura dan ular, kekuatan Dharma yang sangat kuat meledak dari tubuh Su Zimo dan memukul mundur 6 tengkorak di tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatan sekali lagi dan menyerang orang tua buta itu. Dia tidak bisa menang. Dia bukan tandingan dalam pertarungan langsung. Su Zimo sudah menggunakan semua kartu asnya bahkan sebelum dia berhasil membebaskan diri dari kutukan kerangka. Namun, masih tidak ada rasa takut di matanya. Yang harus dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian lelaki tua buta itu. Langkah pembunuhan yang sebenarnya tidak bersamanya. Pada saat itu, pertarungan antara keduanya menarik perhatian semua orang. Bahkan para pengamat berada dalam keadaan seperti itu, apalagi orang tua buta di medan perang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangisan tragis dari Void Reversions of Dragon Tiger Sekte di kejauhan tiba-tiba berhenti. Bahkan jika seseorang memperhatikannya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Apa artinya itu? Melihat Su Zimo yang menyerang, lelaki tua buta itu menyeringai dingin. Baginya, Su Zimo sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Itu adalah mimpi bodoh jika anak ini ingin dekat dengannya. Dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan anak ini dan mencegah jarak di antara mereka untuk semakin dekat. Tiba-tiba, tanpa alasan, jantung lelaki tua buta itu berdetak kencang. Palpitasinya sangat ringan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, hilangnya penglihatan lelaki tua buta itu menyebabkan indera dan persepsinya tentang dunia luar menjadi sangat tajam. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua buta itu berubah drastis saat lapisan cahaya hijau gelap menyelimuti tubuhnya, membuatnya buram. Tanpa sadar, sosok hitam muncul di belakangnya. Itu seperti hantu atau hantu. Itu seperti dewa pembantaian yang berjalan sepanjang malam. Roh malam telah kembali. Ini adalah pemahaman diam-diam yang hanya dipahami Su Zimo dan Night Spirit. Keduanya bahkan tidak mengirim transmisi suara atau bertukar pandang. Itu karena Night Spirit tahu bahwa Su Zimo tidak bisa mengalahkan ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir sendirian. Jika Su Zimo tidak menarik perhatian orang tua buta itu, Night Spirit tidak akan bisa mendekatinya dengan mudah. Mereka berdua hanya bisa membunuh ras Dao Lord of the Witch dengan karakteristik Dharma ini jika mereka bergabung. Alasan mengapa dia mengejar Night Spirit setelah Void Reversions of Dragon Tiger Sect adalah untuk mengalihkan perhatian orang tua buta itu. Kenyataannya, rencana mereka berhasil. Namun, reaksi orang tua buta itu cukup cepat. Saat roh malam muncul, dia melepaskan sihir penyelamat dari ras penyihir, kutukan ilusi. Sosoknya hampir ilusi dan tak terduga, buram tanpa tepi sama sekali. Night Spirit mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Meskipun dia berhasil mencakar orang tua buta itu, tidak ada darah sama sekali. Orang tua buta itu tepat di depannya tetapi serangan Night Spirit meleset. Sampai titik pertempuran ini, setiap kali Night Spirit menyerang, pasti akan ada kultivator yang sekarat. Namun, dia gagal kali ini. Ini adalah kesempatan langka. Jika mereka melewatkannya, Su Zimo dan Night Spirit mungkin tidak akan bisa membunuh orang tua buta itu. Ada banyak keterampilan rahasia aneh dari ras penyihir. Jika orang tua buta itu ingin melarikan diri, Su Zimo dan Night Spirit mungkin tidak bisa mengejarnya mengingat kemampuan mereka. Pada pemikiran itu, kilatan dingin melintas di mata Night Spirit. Tiba-tiba, ekor panjang berwarna ungu yang ditutupi sisik muncul di belakangnya. Ujung ekor panjangnya sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin saat menusuk dengan kejam ke arah lelaki tua buta itu. Puff! Kilatan darah muncul. Ekor Night Spirit bisa menembus ilusi dan menembus tubuh asli lelaki tua buta itu. Bab 1114, Kutukan Pembunuh Roh. Meski begitu, lelaki tua buta itu berhasil menghindari pukulan fatal itu. Dada kanannya tertusuk oleh ekor Night Spirit dan berlumuran darah. Ah! Dia berteriak kesakitan. Meskipun orang tua buta telah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma dan tidak akan mati bahkan jika paru-parunya terluka, kekuatan tempurnya pasti akan terpengaruh oleh hilangnya ki darah pada usianya. Selanjutnya, Night Spirit sudah mendekatinya. Dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Enyah!
Reaksi orang tua buta itu sangat cepat. Saat ekor Night Spirit menusuknya, dia membalik telapak tangannya dan menyulap cetakan telapak tangan hijau tua yang menghantam Night Spirit. Ekor Night Spirit ada di orang tua buta dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, hanya bisa menopang lengannya. Bang! Dengan gemetar, Night Spirit dikirim terbang oleh serangan telapak tangan orang tua buta itu. Namun, dia memiliki tubuh yang kuat dan fisik yang mengejutkan. Bahkan setelah menerima serangan kekuatan penuh dari lelaki tua buta itu, dia hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tubuhnya baik-baik saja. Night Spirit berjungkir balik di udara dan menghilang sekali lagi. 6 tengkorak yang awalnya terjerat di sekitar Suzimo menghilang seketika juga. Mata Suzimo berbinar saat dia bersiap untuk maju dan bergabung dengan Night Spirit untuk membunuh orang tua buta itu sepenuhnya. Saat itu, Wuli menyerang tepat waktu. Tombak kutukan. Dia melantunkan dan melambaikan tongkat tulang putih di tangannya. Kekuatan Dharma melonjak dan tombak hijau tua muncul di udara. Tubuh tombak memancarkan kekuatan yang sangat jahat. Bahkan para pembudidaya puncak etiril yang menonton dari jauh merasakan kepala mereka berputar dengan sekali pandang dan dipenuhi dengan pikiran jahat, apalagi Suzimo yang berada di medan perang. Benar-benar sulit membayangkan kematian yang mengerikan dari tombak jahat seperti itu ketika mengenai manusia. Suzimo berhenti dan ekspresinya menjadi dingin. Awalnya, dia berniat untuk berurusan dengan tuan muda ras penyihir ini nanti. Sekarang orang ini sangat ingin mati, dia akan memenuhi keinginan yang terakhir. Suzimo menutup jarinya dan menyulap seni pedang. Seketika, bintang-bintang raksasa muncul di langit. Niat membunuh yang sangat tajam meledak dari tubuh Suzimo dan melonjak ke langit. Bahkan bintang-bintang di langit mulai berubah kacau. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Seni pedang pembunuh surga. Mata Suzimo menyipit saat dia melihat tombak kutukan yang masuk. Dia melambaikan jari-jarinya seperti pedang dan menebas 3 kali. Cek, cek, cek. 3 pedang ki putih merobek udara. Seluruh kekosongan itu seperti selembar kain raksasa yang memiliki 3 lubang robek. Di alam Naschen Sol, mengingat budidaya esens spirit Suzimo, dia hanya bisa melepaskan 1 pedang ki. Sekarang dia berada di ranah Void Reversion, dia bisa melepaskan 3 pedang ki sekaligus. Tentu saja, selama 10 tahun terakhir, saat dia memahami seni pedang pembunuh surga, kekuatan pedang ki juga terus meningkat. 3 pedang ki ditumpuk bersama dan kekuatan membunuh dilepaskan hingga batasnya. Belum lagi tombak kutukan. Suzimo percaya bahwa bahkan orang tua buta yang berada di alam karakteristik Dharma mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan itu. Ini adalah yang paling mematikan dari 3 seni pedang kuno. Meskipun lelaki tua buta itu tidak bisa melihat, ekspresinya berubah saat dia merasakan 3 pedang ki menembak keluar. Tiba-tiba, dia meraung, "Tuan muda, lari." Sebelum kata-katanya selesai, pedang pembunuh surga ki bertabrakan dengan tombak kutukan. Hampir tanpa jeda, tombak jahat itu terpotong-potong oleh 3 pedang ki dan hancur seketika. Murid Wuli mengerut keras. Bahkan tanpa pengingat orang tua buta itu, dia bisa merasakan betapa menakutkannya 3 pedang ki itu. Melarikan diri. Dengan wajah pucat, Wuli berbalik dan melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari Heaven Slaying Sword Ki. Seketika, 3 pedang ki turun ke Wuli. Puff! Kilatan darah muncul. Sesosok keluar dan terhuyung-huyung, berubah menjadi seberkas cahaya hijau gelap yang melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suzimo mengerutkan kening. Dia tidak mati. Kekuatan dari 3 pedang pembunuh surgawi ki berkurang setelah bertabrakan dengan tombak kutukan. Namun, Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa 3 pedang ki memang mengenai tubuh Wuli. Belum lagi orang ini hanya memiliki garis keturunan ras penyihir. Bahkan garis keturunan ras dewa dan naga akan mati di tempat jika mereka terkena 3 pedang ki. Kekuatan membunuh di dalam bisa menghancurkan roh esensi mereka dalam sekejap mata tanpa memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan tubuh mereka. Bagaimana Tuan Muda ras penyihir bisa melarikan diri? Sebuah keraguan melintas di benak Suzimo. Dia tidak terlalu memikirkannya dan bergerak untuk mengejar orang itu. Jelas bahwa langkah Wuli sudah terhuyung-huyung sebelum dia melarikan diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan jika dia bisa lolos dari kematian, dia terluka parah. Mengingat kecepatan Suzimo, Wuli pasti tidak akan bisa lepas dari pengejarannya jika dia memberikan segalanya. Tuan Muda ras penyihir ini harus mati. Setelah pengalaman dengan Palace Lord of Blood Crow Palace, Suzimo tidak akan membiarkan harimau lain kembali ke gunungnya. Bahkan jika dia harus mati, dia harus membunuh Wuli. Namun,
Tepat saat dia akan bergerak, sebuah peringatan melintas di benaknya. Rasa bahaya yang kuat turun. Kutukan pembunuh roh. Tiba-tiba, suara lelaki tua buta itu terdengar dari belakang Suzimo. Keterampilan rahasia Essence Spirit. Suzimo tidak berbalik. Namun, jejak fluktuasi kesadaran roh tiba-tiba muncul di kehampaan, tidak terdeteksi. Itu seperti riak di danau yang tenang. Tanpa ragu, Suzimo segera mengaktifkan tasbih Mingwang. Berdengung. Di pergelangan tangan kirinya, manik-manik doa Mingwang bersinar terang dan membentuk penghalang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kata-kata Sansekerta misterius muncul di atasnya yang berisi kekuatan surgawi yang sangat besar. Penghalang sudah terbentuk tetapi tidak menerima dampak apapun. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Bagaimana bisa? Bukankah itu keterampilan rahasia Essence Spirit? Sementara dia bingung, kekuatan jahat dan aneh tiba-tiba muncul di kesadarannya. Kekuatan berkumpul dengan cepat dan menciptakan badai hijau gelap dalam kesadaran Suzimo yang menyapu ke arah roh esensinya. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Keterampilan rahasia roh esensi orang tua buta itu bisa mengabaikan pertahanan manik-manik doa Mingwang dan turun ke kesadarannya dari udara tipis. Serangan aneh seperti itu benar-benar meresahkan. Keterampilan rahasia Essence Spirit tidak mungkin untuk dipertahankan. Selain melawan dengan skill rahasia Essence Spirit, hanya senjata Dharmic Spirit Essence yang bisa digunakan untuk bertahan. Tapi sekarang, kutukan pembunuh roh orang tua buta itu bisa mengabaikan senjata Dharmic Roh Esensi dan turun langsung ke kesadaran seorang kultivator. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia akan mati di tempat jika mereka menghadapi langkah pembunuhan ini. Kembali di perang kuno, ada banyak pembudidaya manusia yang mati di bawah kutukan pembunuh roh. Sayangnya, lelaki tua buta itu menghadap Suzimo. Selain tasbih Mingwang, Suzimo memiliki harta lain dalam dirinya. Harta itu ada dalam kesadarannya.